Salam, salam makan sehat. Barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Nah, itulah topik MTPJ minggu ini ya. Bacaan diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Topik ini sebenarnya diambil dari ayat yang ke-10, lengkapnya seperti ini, saudara. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Pertanyaannya, saudara, mengapa melawan Anak Manusia ia akan diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni? Apakah Roh Kudus lebih besar dari Yesus Kristus? Nah, kalau kita lihat ayat paralelnya adalah Markus 3 ayat 29 berbunyi seperti ini, saudara. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi menghujat Roh Kudus itu sama dengan berbuat dosa kekal, saudara. Dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, kita tahu bahwa gereja yang punya konsep Tritunggal atau Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah setara. Lantas mengapa hanya menghujat Roh Kudus saja yang tidak bisa diampuni dan bahkan disebut berbuat dosa kekal? Ya, mari kita lihat yang berikut ini. Tentang Roh Kudus, Yesus Kristus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ya. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Seperti ini bunyinya, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, saudara. Nah, jadi Roh Kudus di sini Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus akan apa? Mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan itu tentang memberi arahan, memberi petunjuk, memberi wisdom, memberi hikmat. Dia mengajarkan segala sesuatu. Selain mengajarkan juga mengingatkan. Mengingatkan itu berarti mengingatkan yang apa yang sudah diajarkan. Nah, lebih lanjut kita lihat lagi ya di Yohanes 16 ayat 8, saudara. Bunyinya seperti ini. Dan kalau ia datang, maksudnya ia itu Roh Kudus, saudara, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jadi dia menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman, saudara. Nah, coba kita preteli ya satu persatu. Menginsafkan dosa itu ditujukan atau dialamatkan kepada siapa? Menginsafkan kebenaran itu ditujukan dialamatkan kepada siapa? Demikian juga dengan menginsafkan penghakiman. Nah, kita baca ayat selanjutnya ya. Ayat 9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi menginsafkan dosa. Kenapa? Karena mereka tetap tidak percaya. Ini dialamatkan kepada mereka yang tidak percaya kepadaku. Percaya apa ini? Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa manusia. Jadi apa artinya? Ketika mereka menyadari dosa
dosa mereka, tapi tidak percaya, maka mereka akan berusaha sendiri menebus dosanya sendiri dengan usahanya, dengan ibadahnya, dengan perbuatan baiknya, dengan tujuan supaya berkenan, supaya diampuni. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa mereka. Jadi dosa di sini adalah dosa karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Kemudian selanjutnya akan kebenaran. Karena apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu, nah ini kepada murid-muridnya ya, kamu tidak melihat aku lagi. Nah, jadi kebenarannya Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Untuk apa, saudara? Menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Pada waktu itu dia bicara kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan murid-muridnya tempat di surga, saudara. Yang selanjutnya adalah akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi penguasa dunia ini menunjuk kepada iblis, kepada setan, saudara. Jadi itu ditujukan kepada penguasa dunia, kepada iblis yang menginsafkan akan penghakiman itu, saudara. Nah, jadi sebenarnya Roh Kudus juga setara dengan Yesus Kristus, dengan anak Allah, saudara. Tapi karena fungsi Roh Kudus menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman, maka ketika kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak akan insaf, tidak akan bisa percaya kepada Yesus Kristus. Dan akibatnya apa kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus? Yaitu akibatnya kita tidak diselamatkan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.